Tidak dapat terbendung lagi, dukungan masyarakat untuk Presiden Joko Widodo terus berdatangan, terutama Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendorong undang-undang perampasan aset. Sepertinya Presiden Joko Widodo tidak akan tenang dalam masa pensiunnya jika undang-undang perampasan aset ini masih belum disahkan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa korupsi di Indonesia angkanya terus ada dan cenderung meninggi. Tentunya ini harus ada evaluasi dari tata hukum negara yang memang menaungi tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi harus diadili dengan cepat dan tanggap. Dan tentunya korupsi ini sudah tidak bisa ditoleransi karena ini merupakan salah satu penghambat kemajuan bangsa Indonesia. Bukan dari pihak luar. Tentu yang paling berbahaya adalah dengan tindakan korupsi karena bisa memotong anggaran untuk kemajuan berbagai sektor di Indonesia. Salah satunya kita harus ambil contoh infrastruktur. Jika dikorupsi tentunya infrastruktur tersebut tidak akan maksimal karena anggarannya pun dipotong, tentunya pengadaan bahan bangunannya pun akan seadanya. Tentunya ini sangat akan miris apalagi Indonesia di masa pembangunan infrastruktur yang terus dikebut. Tentunya undang-undang perampasan aset ini wajib untuk disahkan. Bahkan seperti yang kita ketahui bahwa Presiden terpilih Republik Indonesia pun sudah mengiyakan untuk mendorong undang-undang perampasan aset. Dan Ketua DPR berjanji akan membahas rancangan undang-undang perampasan aset ini di periode kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Tentunya patut kita nantikan bagaimana langkah DPR dan tentu saja sebagai Dewan Perwakilan Rakyat harus pro terhadap rakyat. Rakyat menginginkan undang-undang perampasan aset. Tentu saja kita semua yakin bahwa Anda semua setuju bahwa undang-undang perampasan aset segera disahkan. Ya ini kan kita kejar-kejaran dengan perubahan-perubahan teknologi digital yang sangat cepat. Kalau kita tidak memperbarui untuk tes pengujian perangkat-perangkat teknologi digital, ya akan ketinggalan. Tapi memang ini adalah balai pengujian perangkat-perangkat telekomunikasi yang sangat canggih. Dan memang sangat diperlukan, Iya, luar sama lokal, dari luar dan dari lokal, semuanya. Untuk semuanya, untuk mobil yang perangkat-perangkat, mobil listrik yang perangkat-perangkat digitalnya sekarang juga sangat canggih, kemudian HP, kemudian Bluetooth, kemudian access point, kemudian apalagi, dan barang-barang perangkat lainnya. Ya ini menumbuhkan sebuah optimisme bahwa negara-negara lain, negara-negara besar 1, 2, 3 sudah masuk ke jurang resesi, negara lain juga turun growth-nya, tapi kita mampu tumbuh di 5,11%. Ini saya kira patut kita syukuri karena ini banyak didukung memang oleh konsumsi, tetapi juga didukung juga yang kedua oleh investasi yang terus masuk ke negara kita. Saya kira dua hal itu yang sangat baik. Hah? Apa? Kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih. Masukan dari Bapak, Pak. Masukan dari Bapak apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu, Pak? Oh, enggak tanya ke saya kok. Enggak tanya. Ada Pak Luhut toksik. Ya benar dong. Benar. Hah?
Hah? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Iya, ini kalau masalah ada pabrik yang tutup, sebuah usaha itu naik turun karena kompetisi, karena mungkin efisiensi, juga karena bersaing dengan barang-barang baru yang lebih banyak hal, bukan. Tapi yang jelas secara makro pertumbuhan ekonomi kita sangat baik, 5,11%. Pak, rencana parpol ke depan akan berlabuh ke parpol mana Pak? Setelah tidak menjadi presiden akan berlabuh ke parpol mana Pak? Akan berlabuh di pelabuhan. Apakah ada partai tertentu gitu Pak? Tanya lagi, fokus lagi di politik lagi. Iya kan, juga ini dalam rangka mendukung ke sana kan. Kemarin sudah saya sampaikan, misalnya kayak mobil listrik ini sudah produsen yang ada di sini sudah 5 perusahaan. Terus sepeda motor listrik sudah ada 59 perusahaan. Gede banget. Dan tanpa kita sangka-sangka semuanya sudah. Ini nanti yang baru lagi akan masuk lagi. Saya kira ini akan buat ekosistem mobil listrik kita akan semakin kuat. Gerindra bilang Bapak turut